Assalamualaikum guys, perkenalkan nama saya Robi Alamsa dari kelas B Teknik Informatika dengan NPM 2113221063 Fakultas Teknik Universitas Sangga Buana YPKP Bandung. Di sini saya akan menjelaskan tentang e-learning untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah konsep teknologi informasi. Di zaman yang didominasi oleh elektronik ini dengan segala hal yang serba digital, pastinya kita sudah tidak asing lagi dengan e-learning. E-learning atau electronic learning merupakan sebuah metode pembelajaran dengan memanfaatkan alat-alat elektronik secara dalam jaringan ataupun online. E-learning memungkinkan proses mengajar dan belajar dapat dilakukan oleh siapapun, kapanpun, dan dimanapun. Jarak dan waktu sudah tidak lagi menjadi halangan untuk melakukan kegiatan belajar dan mengajar ini. E-learning kini sudah marak digunakan hampir oleh seluruh perguruan tinggi dan sekolah di dunia. Selain karena perubahannya zaman menjadi lebih digital dengan adanya virus COVID-19 pada 2 tahun yang lalu memaksa atau menuntut kita untuk melakukan segala halnya dengan online. Pertama, pengertian e-learning. Pengertian e-learning secara harafiah yakni sistem pembelajaran menggunakan elektronik atau proses mengajar dan belajar yang dilakukan dalam jaringan atau online. E-learning merupakan sebuah proses belajar dan mengajar yang memanfaatkan media elektronik secara khusus yaitu internet sebagai sistem pembelajarannya. Secara umum, e-learning juga bisa disebut sebagai pembelajaran berbasis elektronik. Dalam penerapannya, e-learning menggunakan teknologi informasi sebagai sarana belajarnya. Secara umum, e-learning juga dilakukan menggunakan media berbasis internet dan website. Materi yang biasanya disajikan e-learning ialah berupa video, teks, maupun audio. Bahkan juga ada yang berbentuk streaming video yang dilakukan di media sosial seperti YouTube, TikTok, Instagram, dan lain-lain. E-learning juga didefinisikan oleh beberapa ahli seperti menurut Naidu pada 2006, e-learning biasanya mengacu pada penggunaan teknologi, informasi, dan komunikasi jaringan yang sengaja dibentuk untuk pengajaran dan pembelajaran. Menurut Balen dan Jens, mereka mendefinisikan e-learning sebagai proses mengajar dan diajar yang terjadi saat menggunakan teknologi internet untuk menyampaikan, memfasilitasi, dan memungkinkan proses belajar meski terhalang jarak yang jauh. Menurut Fair dan Pereira pada 2008, mereka mendefinisikan secara lebih umum lagi, yakni e-learning adalah aktivitas pembelajaran pada suatu sistem pendidikan atau pelatihan yang dilakukan menggunakan sarana elektronik. Sedangkan menurut Darmawan, dia mendefinisikan e-learning sebagai bentuk pembelajaran konvensional yang hakikatnya disajikan melalui teknologi informasi dan dalam bentuk format digital. 2. Sejarah e-learning. E-learning pertama kali dikenalkan oleh Universitas Illinois akan e-learning yang menggunakan komputer yang disebut Plato dalam sistem instruksi berbasis komputer. Perkembangan e-learning sejak saat itu terus berjalan bersamaannya dengan perkembangan teknologi. Pada tahun 1990, era Computer Based Training atau disingkat CBT dimulai, yang mana banyak bermunculan aplikasi e-learning yang menggunakan PC standalone atau dikemas dalam bentuk CD-ROM. Hingga tahun 1994, Computer Based Training terus diterima oleh masyarakat luas. Oleh sebab itu, Computer Based Training mulai hadir dalam beberapa bentuk paket yang lebih menarik, dan CBT mulai memproduksi secara massal. Pada tahun 1997 hadir Learning Management System atau disingkat LMS. Learning Management System ini hadir beriringan dengan perkembangan teknologi internet, yang mana masyarakat di dunia mulai beralih menggunakan internet. Pada masa itu, masyarakat mulai merasakan kebutuhan akan informasi yang bisa didapatkan dengan cepat sebagai sebuah kebutuhan yang mutlak, yang mana memungkinkan lokasi dan jarak bukan lagi menjadi halangan untuk mendapatkan informasi. Pada tahun 1999 dinyatakan sebagai tahun lahirnya aplikasi e-learning berbasis website pertama kali. Perkembangan Learning Management System menjadi aplikasi e-learning berbasis website merupakan perkembangan secara total yang mengubah sistem pembelajaran dan administrasi mengajar belajar. Learning Management System mulai dikomunikasikan dengan majalah, surat kabar, dan situs-situs informasi lainnya. 3. Karakteristik e-learning. E-learning memiliki beberapa karakteristik yang terbentuk dari pelaksanaannya.
Misalnya, karakteristik yang pertama, ketika kita menggunakan pada bahasa secara via atau segi epistemologi dari e-learning, yang berarti pembelajaran secara online atau elektronik, maka dapat dikatakan karakteristik ini adalah memanfaatkan media digital dan jasa teknologi elektronik. Karakteristik yang kedua dilihat dari materi pembelajarannya. Materi pembelajaran pada e-learning biasanya berupa materi belajar dalam bentuk digital yang bersifat mandiri. Lalu materi belajar tersebut disimpan dalam bentuk sistem komputasi. Ini berarti materi pembelajaran ini dapat diakses oleh para peserta didik atau pendidik kapan saja dan di mana saja. Karakteristik yang ketiga yaitu e-learning memungkinkan untuk membuat kurikulum baru, memanfaatkan jadwal pembelajaran, juga membuat sistem administrasi pendidikan yang dapat diakses setiap saat melalui jaringan komputer. 4. Jenis-jenis e-learning. 1. Pembelajaran sinkron, yaitu pendidik dan peserta didik melakukan aktivitas mengajar dan belajar pada waktu yang sama. Contohnya yaitu melalui percakapan online, video konferensi atau video real time seperti Zoom, Google Meet, dan lain-lain. Yang kedua, pembelajaran asinkron, yang mana pendidik dan peserta didik melakukan aktivitas mengajar dan belajar pada waktu yang berbeda. Contohnya yaitu dengan menyediakan atau mengirim materi pembelajaran, aktivitas dalam bentuk blog, forum, atau wiki melalui file sharing, email, dan situs-situs tertentu. 5. Manfaat e-learning. Manfaat e-learning yang pertama ialah menghemat biaya. E-learning memungkinkan proses pembelajaran untuk dilakukan dimanapun dan kapanpun. Maka dari itu, pembelajaran melalui e-learning dinilai sangat efisien dalam segi biaya, karena tenaga pendidik ataupun peserta didik tidak perlu membayar jumlah tenaga yang biasa dikeluarkan pada pendidikan konvensional, seperti biaya transportasi, biaya makan, biaya membeli buku, dan lain-lain. Model atau biaya yang harus dikeluarkan untuk kebutuhan e-learning hanya memerlukan handphone, laptop, komputer, maupun bisa terkoneksi dengan internet. Manfaat yang kedua ialah e-learning memungkinkan peserta didik untuk secara fleksibel menempuh proses pendidikannya kapan saja yang mereka mau. Mereka dapat mengatur waktunya sendiri dan mengakses situs website e-learning sesuai dengan waktu belajar efektif mereka. Hal ini juga memungkinkan peserta didik untuk mengulang materi pembelajaran di saat mereka belum memahami materi tersebut dengan baik. E-learning memungkinkan interaksi yang berbeda dengan pembelajaran konvensional atau tatap muka. Pada pembelajaran konvensional, kita sering menemukan peserta didik yang tidak berani atau tidak mempunyai kesempatan untuk menyampaikan pendapat atau mengajukan pertanyaan ketika sedang diskusi. E-learning memungkinkan peserta didik untuk lebih berani karena tampil secara tidak langsung dan dapat menyampaikan pendapat dan atau pertanyaan kapanpun yang mereka mau. Yang keempat ialah jangkauan lebih luas. Fleksibilitas e-learning dalam segi waktu dan tempat memungkinkan untuk menjangkau lebih banyak atau lebih luas peserta didik. Dalam e-learning, ruang dan waktu tidak lagi menjadi penghalang. Siapapun, dimanapun, dan kapanpun dapat belajar melalui e-learning, karena segala interaksi dengan sumber pembelajaran dilakukan secara online melalui internet. Kesempatan untuk belajar terbuka secara lebar untuk siapapun yang butuh dan menginginkannya. Yang kelima, penyimpanan dan penyempurnaan materi pembelajaran menjadi lebih mudah. Fitur-fitur yang tersedia dalam media digital dan perangkat lunak elektronik lainnya dapat digunakan sebagai sarana e-learning, memungkinkan pendidik dan para peserta didik untuk dapat menyimpan, mengubah, atau menyempurnakan materi pembelajaran secara mudah dan cepat. 5. Kekurangan e-learning. Di saat ada kelebihan, pasti ada kekurangan, bukan? Inilah kekurangan e-learning. 1. Terdapat beberapa tempat yang tidak memiliki akses internet. Banyak sekali tempat yang tidak memiliki akses internet, seperti pegunungan yang sangat jarang banget untuk mendapatkan akses internet, atau bahkan desa-desa yang masih terelokasi dari perkotaan. Yang kedua ialah terdapat kekurangan pada penguasaan komputer. Tidak menutup kemungkinan bahwa masih banyak mahasiswa atau pelajar-pelajar yang tidak mengerti komputer. Kekurangan yang ketiga ialah proses belajar dan mengajar lebih cenderung menjadi sistem pelatihan, bukan pendidikan.
Kekurangan yang keempat ialah motivasi dari peserta didik itu sendiri. Jika motivasi peserta didik kurang, maka ia akan gagal atau kurang memahami materi yang diberikan oleh para pendidiknya. 4. Interaktivitas secara pendidik dan peserta didik bisa sangat tinggi, tapi juga bisa sangat rendah, sebab kehadiran secara virtual dapat membuat peserta didik mengemban proses pembelajaran dan kemudahan bersifat pasif. Contoh e-learning. Kuy, perhatiin baik-baik ya. Eits, tunggu dulu. Masih banyak fitur belajar keren di Ruang Guru, cuy. Video barusan yang kita lihat adalah salah satu contoh e-learning terbesar di Indonesia, yaitu Ruang Guru. Pastinya kita sudah tidak asing lagi dengan Ruang Guru. Ya, Ruang Guru adalah salah satu perusahaan teknologi terbesar di Indonesia yang berbasis pada bidang pendidikan. Ruang Guru memungkinkan para pelajar untuk melakukan pembelajaran secara online atau di rumah. Ruang Guru sangat bermanfaat bagi siswa-siswa yang terkena dampak COVID-19 sehingga harus dirumahkan dalam pembelajaran. Oke, sekian penjelasan dari saya. Semoga kalian memahami apa yang saya jelaskan. Mohon maaf jika ada kekurangan ataupun salah-salah kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.